Siap-siap untuk melihat sekelompok pesulap spektakuler yang bakal beraksi untuk merampok uang-uang haram yang bakal mereka bagi-bagikan ke rakyat. So, ini dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton Now You See Me, Now You Don't. Now You See Me, Now You Don't. Pertama-tama, buat kalian yang mungkin lupa Now You See Me itu franchise film apaan, sini mungkin gua ingetin dulu nih. Ini adalah franchise film heist thriller tapi dengan twist. Mereka ini ngerampok bukan pakai senjata tapi pakai trik sulap. Geng ini namanya The Four Horsemen. Mereka ini sekelompok pesulap super yang arogan, yang bergaya kayak Robin Hood. Rampok orang-orang kaya yang korup, terus duitnya dibagiin ke penonton-penonton mereka. Film pertamanya Now You See Me itu dirilis tahun 2013 dan itu adalah film yang bisa dibilang sleeper hit banget. Modalnya cuma 75 juta US dollar, tapi untungnya gede banget sampai 350 juta US dollar. Ya dengan keuntungan kayak gitu, jelas langsung dibikinin sequelnya. Now You See Me 2 keluar tahun 2016. Budgetnya jadi bengkak ya, jadi naik sekitar di 90 juta atau sampai 120 juta US dollar. Pendapatannya turun nih, jadi di angka 335 US dollar. Nah, disinilah dramanya dimulai. Film ketiganya udah diumumin di tahun 2015, bahkan sebelum film kedua rilis. Tapi sekarang dirilisnya jadi 10 tahun kemudian nih dari announcement pertamanya. Kenapa sih? Jawabannya adalah development hell. Proyek ini terombang-ambing bertahun-tahun dan sampai gonta-ganti penulis dan juga gonta-ganti sutradara. Kayak ya mungkin kayak skripsi lu yang belum kelar itu lah ya. Produsernya Bobby Cohen ngaku kalau dia ini bikin filmnya tuh susah banget karena mereka harus menemukan ide sulap baru dan villain yang lebih keren dari yang sebelumnya. Nah, fakta uniknya, judul Now You See Me, Now You Don't ini sebenarnya udah diusulin sama sutradara film kedua yaitu Jon M. Chu, tapi ya ditolak sama pihak studio. 10 tahun kemudian, judul ini malah dipakai sama studionya. Nah, inspirasi utama dari film ini menurut produsernya adalah master illusionist legendaris yaitu David Copperfield. Sulap yang punya cerita dan selalu megah dan selalu bikin orang melongo ya untuk nontoninnya. Nah, biar kelihatan beneran, para aktornya ini tuh bahkan sampai belajar sulap ya. Kayak si Woody Harrelson ini belajar hipnotis, terus si Dave Franco ini belajar lempar kartu sampai dia jago banget. Walaupun mereka ini bangga pakai practical magic, kita sebagai penonton ya tahu gitu kan kalau adegan-adegannya tuh banyak yang pakai CGI. Nah, orang-orang di balik layarnya juga bukan orang-orang sembarangan guys. Ini benar-benar diganti total, terutama untuk di film ketiga ini, dan jadi tim yang benar-benar keren banget. Nah, sutradaranya di sini baru ya guys di film ketiganya. Seperti yang kita tahu, film pertamanya disutradarai sama Louis Leterrier, film keduanya sama Jon M. Chu. Nah, film ketiga ini dipegang sama Ruben Fleischer. Lu mungkin gak kenal namanya, tapi lu pasti tahu filmnya, yaitu ada Venom yang pertama, terus ada Uncharted, dan ada Zombieland. Dimana di Zombieland juga ada Jesse Eisenberg dan juga Woody Harrelson. Nah, untuk penulisnya ini bisa dibilang keroyokan tim yang jago-jago banget ya. Yang pertama ini ada Eric Warren Singer. Dia ini yang menulis American Hustle dan juga Top Gun Maverick. Terus ada Seth Graham Smith. Dia ini yang nulis The Lego Batman Movie dan juga Beetlejuice. Punya spesialis action comedy. Terus ada Michael Leslie. Dia ini yang nulis Hunger Games, Ballad of Songbirds and Snakes. Nah, produsernya masih sama, ada Bobby Cohen dan Alex Kurtzman. Alex Kurtzman ini juga adalah orang yang pegang franchise gede kayak Star Trek dan juga Transformers. Nah, mereka ini udah mulai syuting sekitar Mei 2024 dan udah selesai di akhir tahun 2024. Dan ini syutingnya tuh keliling dunia, men. Nggak main-main tuh, mereka syuting di New York, di Paris, di Abu Dhabi, bahkan di Budapest dan Hungaria. Nah, untuk budgetnya sendiri, kalau film yang pertama tuh budgetnya sekitar 75 juta US dollar. Now You See Me 2 itu budgetnya bengkak jadi sekitar 90 sampai 120 juta US dollar, dan Now You See Me 3 ini masih dirahasiakan. Tapi kalau kita hitung dari sutradaranya yang A-list, penulis yang A-list, pemain dan juga yang keren-keren banget yang muncul di sini, plus syutingnya di 4 negara, ini bisa dibilang filmnya pasti lebih mahal dari film-film yang sebelumnya. Jadi bisa dibilang Lionsgate nih kayak all in, dan saking pedenya mereka ini kayak udah nyiapin Now You See Me 4 sebelum bahkan film Now You See Me 3 yang Now You See Me Now You Don't ini dirilis. Ini tuh udah diumumin kemarin kalau bakal ada film Now You See Me yang keempat. So ya tungguin aja. Nah, film Now You See Me Now You Don't ini bakal dirilis di global tanggal 14 November 2025 dan ini dirilis bareng di US, di China, dan India. Dan Indonesia itu kebagian tayang selalu lebih dulu, 2 hari lebih dulu, dimana bakal tayang di 12 November 2025.
Durasi filmnya sendiri itu 112 menit atau 1 jam 52 menit. Dan ratingnya ini masih aman ya, PG-13. Artinya tuh masih aman buat ditonton sama keluarga. Ya paling cuman ada sedikit adegan brutal dan kekerasan kayak ya lempar-lemparan kartu. Cast and character. Tim OG-nya balik lagi. Jelas, 3 Horseman kita bakal balik lagi di film ini. Yang pertama ada Jesse Eisenberg sebagai J. Daniel Atlas. Dia ini leader yang arogan, playmaker timnya. Terus ada Woody Harrelson sebagai Merritt McKinney. Dia ini si mentalis dan hipnotis yang charming juga, om-om charming dia. Terus ada Dave Franco sebagai Jack Wilder. Dia ini yang paling muda dan jago banget sleight of hand ya, atau sulap tangan cepet. Dan The Queen has returned. Isla Fisher ini balik lagi, dimana ini jadi salah satu news terbesar juga. Dia balik lagi memerankan karakter Henry Reeve. Dia ini adalah escapologist di tim OG, tapi dia menghilang di film kedua. Dimana di film kedua dia itu digantikan sama aktor yang lain dan karakter yang lain. Tapi alasan kenapa dia nggak syuting di film kedua dan nggak muncul karena dia tuh lagi hamil, guys. Nah, di film kedua dia digantiin sama Lizzie Kaplan yang memerankan karakter Luna May. Tapi sekarang ya di Queen ini udah balik lagi lah. Inti cerita film ini adalah generasi lama dan generasi baru yang bersatu. Jadi ada 3 pesulap baru nih yang bakal direkrut, pesulap-pesulap muda. Yang pertama ada Justice Smith. Dia ini yang main di film Dungeons and Dragons. Dia berperan sebagai Charlie. Charlie ini adalah karakter yang bisa dibilang the shy behind the scene guy lah ya. Si nerd pesulap yang tahu segala fakta dan bisa dibilang dia ini plannernya. Terus ada Dominic Sessa. Dia ini yang main di film The Holdovers. Dia berperan sebagai Bosco Leroy. Dia ini adalah kebalikannya dari Charlie. Dia ini the face of the groupnya. Super energik dan suka jadi pusat perhatian. Terus ada Ariana Greenblatt. Dia ini yang memerankan Gamora kecil di film Avengers Infinity War. Dia berperan sebagai June. Dia dideskripsikan sebagai pelindung di grup ini. Tentunya selain mereka ada Morgan Freeman yang balik lagi sebagai Thaddeus Bradley, si pembongkar sulap yang ternyata adalah bagian dari DI. Sekarang dia jadi mentornya Horseman. Terus ada Rosamund Pike sebagai Veronica Vanderburg. Dia ini the new villain-nya, si Amazing Amy dari Gone Girl, dimana dia adalah bos mafia yang bisnis utamanya itu adalah berlian. Dan Mark Ruffalo, dia ini surprising cast yang nggak dimunculin di trailer sama sekali, tapi dia tiba-tiba muncul di film ini. Dia adalah bosnya The Four Horsemen di film pertama dan yang kedua, dan juga agent FBI yang menyembunyikan identitasnya. Storyline. So, gue bakal ajak kalian untuk nge-refresh lagi pikiran kalian, ingatan kalian tentang film Now You See Me pertama dan Now You See Me yang kedua. Kita balik langsung ke Now You See Me yang pertama. Jadi ceritanya dibuka dengan 4 pesulap jalanan yang lagi in action di jalanan. Ada si J. Daniel Atlas, dia ini jagoan kartu yang agak songong. Terus ada Henry Reeves, dia ini mantan asistennya Atlas yang jago trik kabur atau escapologist ya dia. Terus ada Jack Wilder, si brondong yang jago lempar kartu sama ngoprek kunci. Dan ada Merritt McKinney, dia ini om-om mentalis yang jago baca pikiran orang. Nah, di aksinya masing-masing mereka ini ditonton sama seorang misterius yang pakai hoodie. Mereka berempat dapat undangan misterius ke satu apartemen. Di sana mereka menemukan blueprint sebuah trik sulap yang gokil abis. Nah, setahun kemudian mereka berempat ini jadi grup sulap paling hits sedunia yang dipanggil dengan The Four Horsemen. Show pertama mereka di Las Vegas langsung bikin geger. Mereka literally ngerampok bank di Paris live di panggung Las Vegas. Duitnya jutaan euro beneran turun dari langit kayak hujan di dalam teater. Auto heboh deh penonton-penonton. Nah, FBI nggak tinggal diem. Mereka menurunkan agent yang namanya Dylan Rhodes yang mukanya tuh moody mulu ya. Ini buat mengasut kasus inilah. Nah, karena ini kasus antar negara, Dylan ini dipasangin sama agent Interpol yang cantik yang berasal dari Prancis yang namanya Alma Dre. Dylan ini skeptis abis sama sulap, sementara si Alma ini sebenarnya agak penasaran. Nah, buat bantu investigasi, mereka meng-hire Thaddeus Bradley. Si Thaddeus ini adalah YouTuber spesialis unboxing trik sulapnya ya. Kerjaannya yang ngebongkar rahasia pesulap-pesulap lain. Nah, show kedua di New Orleans ini makin chaos. Kali ini, Horseman ini ngebongkar kebusukan ownernya sendiri, si Arthur Tressler. Duitnya Tressler ini dikuras habis dan dibagiin ke penonton-penonton yang ternyata adalah korban penipuan asuransi perusahaannya Tressler. Dylan sama si Alma ini makin pusing, mereka mengejar-ngejar para Horseman, tapi mereka ini susah banget buat dikejar. Pas lagi kejar-kejaran seru, si Jack Wilder mobilnya kecelakaan parah dan meledak, yang dikira dia ini tewas. Horseman yang tinggal bertiga lalu mengumumkan show terakhir mereka di New York. Mereka mau ngerampok berangkas super aman milik perusahaan Elkhorn. Dylan udah siapin jebakan tapi zong. Horseman ternyata udah mindahin duit-duit ini dan ditebar duitnya ke kerumunan orang di atap gedung. Terus mereka kabur, literally lenyap di udara. Dylan ini gagal total, Alma pun pamit balik ke Prancis dan ini plot twist yang bikin melongo. Dylan nyamperin Horseman yang lagi ngumpul di Central Park dan ternyata Dylan Rhodes ini, si agent FBI itu adalah dalang di balik semuanya.
Dia yang ngumpulin Horseman dan dia adalah mastermind yang membentuk para Horseman berikut dengan aksi-aksinya. Jack Wilder juga nggak mati di situ dan itu adalah bagian dari triknya doang. Terus ngapain nih dia repot-repot jadi polisi? Ternyata Dylan itu adalah anak pesulap legendaris yaitu Lionel Shrike yang tewas puluhan tahun lalu pas melakukan trik kabur dari brankas di dalam air. Semua ini adalah balas dendam. Bank di Paris di show pertama itu adalah bank yang menanggung asuransinya Tressler. Terus Arthur Tressler ini adalah bos asuransi yang nolak bayar klaim kematian bapaknya. Dan Elkhorn yang ada di show ketiga adalah perusahaan yang bikin brankas jelek yang ngebuat bapaknya gagal kabur. Nah, Thaddeus Bradley, si pembongkar trik ini adalah orang yang ngejelek-jelekin nama bapaknya di TV setelah tragedi itu. Di ending, Dylan sukses ngejebak Thaddeus. Dia masukin semua duit rampokan ke mobil Thaddeus, jadi seolah-olah Thaddeus lah penjahatnya. Dan film ditutup dengan Dylan yang nyamperin Alma di Paris dan dia mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya dan ngajak Alma gabung ke DI, sebuah perkumpulan pesulap rahasia yang bisa dibilang kuno. Lanjut ke Now You See Me 2. Setahun setelah ending film pertama, The Four Horsemen, ada Atlas married sama Jack ini lagi ngumpet. Si Henley cabut digantiin sama cewek baru yang absurd tapi jago, namanya Lula. Bos mereka, si agent FBI, si Dylan Rhodes ini ngasih misi baru. Mereka comeback di satu acara launching software canggih dan rencananya mereka mau ngebongkar kebusukan CEO-nya yang namanya adalah Owen Case yang mau nyolong data pribadi masyarakat. Tapi di tengah-tengah show mereka di hijack, tiba-tiba ada suara misterius yang ngebongkar kedok mereka di depan umum. Suara itu ngasih tahu kalau Jack Wilder ternyata masih hidup dan lebih parah lagi, ngasih tahu kalau Dylan Rhodes adalah dalang Horseman sekaligus anak pesulap Lionel Shrike. Langsung hancur dari situ reputasinya si Dylan sebagai FBI. Horseman panik, mereka kabur lewat pipa raksasa dan ujuk-ujuk tiba-tiba mereka nongolnya di Macau. Jauh banget coy, ini pipanya bener-bener kayak teleportasi. Di sana mereka diculik sama cowok nerd kaya raya yang bernama Walter Marbury. Ya, si Harry Potter nih. Ternyata Walter ini partnernya si Owen Case, CEO yang mau mereka bongkar tadi, dan dia ini pura-pura mati. Walter memaksa Horseman mencuri sebuah chip super canggih yang bernama The Stick. Ini adalah chip sakti yang bisa ngehack semua sistem komputer di dunia. Mau nggak mau, Horseman nurut dan mereka melakukan adegan heist paling keren di film ini. Ngoper-ngoper chip yang ditempel di kartu remi, ngelewatin penjagaan super ketat. Sumpah ini adegannya smooth abis guys. Sementara itu, Dylan yang panik nyariin anak buahnya terpaksa membebaskan musuh bebuyutannya yaitu Thaddeus Bradley. Dan dia minta tolong sama si Thaddeus ini. Plot twist lagi, Thaddeus ini ternyata ngaku kalau dia sebenarnya bukan musuh bapaknya Dylan, bahkan mereka ini sahabatan. Dia adalah partnernya, mind blowing pokoknya di sini ya. Singkat cerita, Horseman ini dapat chipnya, tapi Atlas gak percaya sama Dylan. Dia malah ketemu Walter duluan dan jebakan dong. Si Walter ternyata anaknya Arthur Tressler, si kakek yang bangkrut di film yang pertama. Jadi ini duo bapak sama anak ini mau balas dendam ternyata ke Four Horsemen. Dylan kejebak di dalam brankas persis kayak bapaknya dulu dan dicemplungin ke sungai. Deg-degan parah, tapi Dylan akhirnya bisa lolos pakai jam tangan peninggalan bapaknya. Horseman gak menyerah, mereka lalu ngumumin bakal ngadain 4 pertunjukan live gila-gilaan di London pas malam tahun baru. Mereka pindah-pindah lokasi cepet banget pakai trik proyektor, terus ngestop hujan, pokoknya bikin gempar satu London lah. Puncaknya, mereka ketangkep sama Walter dan Tressler, dipaksa naik jet pribadi mereka, dan di dalam jet, Walter ini mengambil chipnya, dan dia ini udah merasa menang. Walter terus sama si Tressler ini ngoceh dan mengakui semua kejahatannya mereka. Tapi ternyata semua itu adalah prank. Jet yang mereka naikin ini nggak bener-bener terbang, dan itu cuma settingan, dan kapal itu pesawat ini tuh benar-benar cuma ada di atas sungai di Thames di London, dan omongan mereka barusan juga disiarkan live ke seluruh dunia, dan ini juga adalah panggung yang ditonton sama banyak orang. Polisi datang, Walter dan Tressler diculik, Dylan akhirnya bersih namanya, Thaddeus datang lagi ngejelasin kalau ini semua adalah ujian terakhir dari DI buat si Dylan. Dan film ditutup dengan Dylan dan The Horsemen dibawa Thaddeus ke markas rahasia DI yang ada di balik tangga observatorium di Greenwich, dan akhirnya diterimalah mereka menjadi anggota beneran. Nah, di film ketiga ini gue nggak bakal spoiler, tapi kalian tonton aja duluan, yang pasti bakal melanjutkan cerita dengan ada kelompok sulap baru. Dari pantauan gue ngeliat review yang ada di Rotten Tomatoes, ini sebenarnya ratingnya agak lumayan dibanding 2 film sebelumnya. Walaupun ya 2 film sebelumnya ini udah agak lama ya. Tapi gue juga nggak tahu, gue belum nonton sama sekali. But gue mau tahu pendapat kalian yang mungkin udah nonton. Silahkan tumpahkan pendapat kalian kalau kalian udah nonton Now You See Me, Now You Don't di komentar yang di bawah. Dan mungkin setelah gue nonton nanti gue bakal bikin after watch-nya.
So itu dia dari gue. Thank you banget udah nonton film ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.